Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana, yaitu menjelaskan bab tentang pengantar penyederhanaan konteks free grammar. Pada penyederhanaan konteks free grammar terdapat tujuan penyederhanaan, yaitu melakukan pembatasan. Kenapa dilakukan pembatasan? Agar tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang berarti. Pada penyederhanaan terdapat contoh, yaitu misalkan terdapat tata bahasa bebas atau konteks atau CFG dengan simbol awal S sebagai berikut. S menghasilkan AB atau A kecil, A besar menghasilkan A kecil. Dalam contoh ini terdapat kelemahan, yaitu aturan produksi S menghasilkan AB tidak berarti sebab B tidak memiliki penurunan. Dari contoh ini kita dapat mengambil kesimpulan tidak adanya B besar yang memproduksi. Maka dari itu AB, A besar, B besar pada S menghasilkan A besar tidak berarti. Yang ke contoh 2, S besar menghasilkan A besar, A besar menghasilkan B besar, B besar menghasilkan C besar, C besar menghasilkan D besar, D besar menghasilkan A kecil atau A besar. Dalam contoh ini terdapat kelemahan, yaitu 1. Jalur produksi yang dihasilkan terlalu panjang hanya untuk menghasilkan S menghasilkan A. 2. Produksi D menghasilkan A juga menambah kerumitan. Pada CFG terdapat cara untuk disederhanakan, yaitu 1. Penghilang produksi useless, 2. Penghilang produksi unit, yang ketiga penghilang produksi kosong atau produksi silon. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh penyederhanaan aturan produksi konteks free grammar. Pada penyederhanaan CFG terdapat beberapa langkah. Yang pertama, CFG. Yang kedua, penghilang produksi silon atau produksi kosong. Yang ketiga, penghilangan produksi unit. Yang keempat, penghilangan produksi useless. Dan yang terakhir adalah CFG yang sudah disederhanakan. Kita langsung masuk ke contoh kasus penyederhanaan CFG. CFG awal, S menghasilkan A besar atau C besar atau B D. A besar menghasilkan A besar, B besar atau produksi kosong. B besar menghasilkan A besar, B besar atau D. Yang keempat, C besar menghasilkan D kecil, E kecil. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini, yaitu S menghasilkan A atau A besar atau C besar atau B kecil dan D kecil. A besar menghasilkan B besar dan B kecil. B besar menghasilkan A besar dan B besar atau D kecil. Yang keempat, C
C menghasilkan D kecil atau E kecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus penyederhanaan CFG penghilangan produksi unit. Kita dapat melihat CFG awal yaitu S menghasilkan A besar atau A besar atau A besar atau C besar atau B kecil D kecil. A besar menghasilkan B besar atau produksi kosong atau produksi silon. Yang ketiga, B besar menghasilkan B besar atau A besar, B besar atau D kecil. Yang keempat, C besar menghasilkan D kecil atau D kecil, E kecil. Dan kita dapat melihat proses penyederhanaan yang dihasilkan yaitu S menghasilkan B besar, B kecil atau A besar atau D kecil, E kecil atau B kecil, D kecil. A besar menghasilkan B besar, B kecil. B besar menghasilkan A besar, B besar atau D kecil. C menghasilkan D kecil, E kecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus penyederhanaan CFG penghilangan produksi useless. Kita dapat melihat CFG awalnya yaitu S menghasilkan B besar, B kecil atau A besar atau D kecil, E kecil atau B besar, B kecil, D kecil. A besar menghasilkan B besar menghasilkan A besar, B besar atau D kecil. C menghasilkan D kecil, E kecil. Dan kita dapat melihat proses penyederhanaan yaitu S besar menghasilkan B besar, B kecil atau A besar atau D kecil, E kecil atau B besar, B kecil, B kecil. A besar menghasilkan B besar, B kecil. B besar menghasilkan A besar, B besar atau D kecil. Yang terakhir kita masuk ke contoh kasus penyederhanaan CFG yang sudah disederhanakan. Kita dapat melihat CFG awalnya yaitu S menghasilkan A besar atau C besar atau B kecil, D kecil. A menghasilkan B besar atau produksi silon. Yang ketiga, B menghasilkan A besar atau D kecil. C menghasilkan D kecil, E kecil. Dan ini adalah yang sudah disederhanakan dari CFG awal ini, yaitu S menghasilkan B besar, B kecil atau A besar atau D kecil, E kecil atau B kecil, D kecil. A menghasilkan B besar, B kecil. B besar menghasilkan A besar, B besar atau D kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab tentang penghilangan produksi useless pada aturan produksi konteks free grammar. Definisi dari produksi useless yaitu 1. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak akan berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Yang definisi produksi useless yang kedua yaitu produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Produksi ini mengakibatkan produksi redundant atau berlebihan. Ini adalah contoh dari kasus penghilangan produksi useless. Contoh 1,
yaitu S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar, B kecil, D kecil, atau B besar, D kecil, E kecil. A besar menghasilkan A besar, D kecil, A kecil. B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Dan setelah disederhanakan hasilnya seperti ini, yaitu S besar menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau B besar, D kecil, E kecil. B besar menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Contoh kedua pada penghilangan produksi useless, yaitu S besar menghasilkan A kecil atau B kecil, A menghasilkan A kecil, B kecil, atau D besar. B besar menghasilkan B kecil atau E besar. C besar menghasilkan B kecil, B kecil. M besar menghasilkan A, E besar, dan A. Setelah disederhanakan akan menjadi seperti ini, yaitu S menghasilkan A besar, A kecil, atau B besar. A besar menghasilkan A kecil, B kecil, dan B kecil menghasilkan B besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.